Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pinjali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Teman-teman, banyak sekali dari teman-teman yang meminta saya untuk mengulas hewan reptil ini. Tapi karena beberapa hal, karena masalah waktu dan lain-lain, saya belum sempat untuk membahasnya. Dan sekarang saya akan mencoba mengulas hewan ini yang memang berasal dari Indonesia, dan hewan ini termasuk hewan yang unik dan eksotis. A few moments later. Jangan lupa like, subscribe, komentar, share. Mantap. Paket yang berisi hewan yang teman-teman request ke saya sekarang udah di depan saya, dan kita sama-sama buka yuk paketnya. Seperti biasa saya menyiapkan gunting dan cutter berkarat. Yuk kita sama-sama buka paketnya. Paketnya seperti biasa dibolong-bolongin ya untuk memudahkan udara buat dia. Nah, kita buka isinya apa ya. Kita lihat hewannya yuk. Ini dia teman-teman hewannya. Teman-teman, ini dia, kita lihat hewannya ya. Kita ke bawahin dulu ininya. Nah, teman-teman masih ingat nggak mainan ini? Ini adalah mainan yang naga yang memang dia dinamakan Toothless, dan dia berasal dari film animasi How to Train Your Dragon. Nah, kita lihat isinya ini mirip dengan dia loh teman-teman. Yuk kita lihat. Ini teman-teman paketnya ya. Hewannya kita lihat. Kasihan juga dia udah lama banget di dalam ya. Seharian lumayan di jalan. Kita lihat isinya. Nah, masih kaget dia. Ini teman-teman hewannya, lihat teman-teman. Oh, dia mirip ya sama Toothless ya, sama Toothless yang naga di film How to Train Your Dragon. Nah teman-teman, ini adalah dinamakan hewan crocodile skin. Dia disebut crocodile dari apanya teman-teman? Teman-teman bisa lihat. Dia bentuknya seperti buaya. Jadi di punggungnya ini, teman-teman bisa lihat ya, dia ada duri-duri yang memang berjalan dari mulai kepalanya sampai ke darah ekornya. Duri-duri ini teratur, dia berjalan dari atas kepalanya sampai ke bagian ekornya. Nah, teman-teman juga bisa lihat, matanya itu dia berwarna merah. Dan memang ada dua jenis ya untuk crocodile skin ini, ada yang bermata merah dan ada bermata hitam. Ini hewan crocodile skin yang berwarna merah matanya. Dan ini biasanya dinamakan ilmiahnya itu adalah Tribolonatus gracilis. Dan ada juga yang berwarna hitam dari crocodile skin ini, dia dinamakan Nova Guinea. Nah, ini dia yang berwarna merah ya. Kebetulan saya dapat yang berwarna merah. Dan kadal ini dewasanya mencapai antara 15 sampai 20 cm. Dia sebenarnya hewan yang termasuk familiar ya dengan manusia ya. Dia nggak teman-teman, dia begitu datang dia tidak gigit, tidak mencakar atau apa juga. Karena hewan ini termasuk juga pemalu teman-teman. Jadi dia lebih senang untuk bersembunyi di tempat yang gelap. Karena dia hewan nokturnal teman-teman. Jadi hewan yang memang hidup di malam hari untuk mencari makan, dan pada siang harinya dia bisa tidur dan beristirahat. Kenapa dia senang berada di tempat gelap? Karena dia sebenarnya menghindari predatornya. Jadi dia memang pintar sekali untuk berkamuflase juga ya, supaya dia menghindari predatornya. Kadang-kadang dia bisa berpura-pura mati, seperti kadal salak. Kadal salak juga sama ya, kalau misalnya dia menghindari predatornya, dia akan berpura-pura mati. Nah teman-teman, kadal ini sebenarnya bukan buat para pemula loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru memelihara reptil, diusahakan jangan dulu memelihara reptil ini.
Karena reptil ini betul-betul sangat gampang sekali untuk mati. Ya teman-teman harus menjaga dia, kandangnya itu harus tetap lembab. Dan kita harus spray dia 1 hari 3 kali loh. Jadi supaya tetap lembab dan basah. Karena dia kalau sampai kena panas atau apapun juga dia bisa mati kalau enggak dia tidak mau makan. Nah teman-teman, memang hewan ini juga bisa dibedakan juga ya. Teman-teman mungkin ada nanya, jantan betina ini gimana bedanya? Nah untuk yang jantan biasanya dia bedanya sama di telapak tangannya. Kalau telapak tangannya seperti ini nih, telapaknya ini kayak kasar kayak ada berpori-pori. Nah ini berpori-pori nih, berarti dia jantan. Tapi kalau dia halus ya berarti dia betina. Teman-teman, dia hewan asli dari Papua. Jadi teman-teman juga mungkin beberapa orang sudah tahu juga ya, dari Papua dan berasal dari Indonesia ya. Dan di Papua ini dia hidupnya di daratan yang memang ada aliran airnya dan memang lembab. Jadi kita juga harus menyesuaikan nanti kandangnya harus dengan hampir mirip seperti itu, supaya dia juga merasa betah dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita buat. Nah teman-teman, si crocodile sking ini merupakan hewan yang betul-betul unik dan eksotis ya. Dia tampangnya juga menyeramkan. Lihat tuh tampangnya tuh dia benar-benar tampangnya itu betul-betul sangat menyeramkan ya. Lo lihat kayak menyeramkan dan ganas ya. Padahal dia tuh sebenarnya tipe pemalu dan dia selalu bersembunyi sebenarnya senangnya. Nah teman-teman, makannya itu biasanya belalang atau serangga ya, serangga-seranggaan atau juga jangkrik, dan kadang-kadang juga dia makan ulat hongkong. Jadi gampang sekali ya makanannya, kita bisa dapatkan itu di tukang burung misalnya untuk makanannya. Dan kita berikan juga makanannya 1 kali makan tuh 2 hari sekali ya, jangan terlalu sering juga. Karena kalau terlalu sering kasih makan, biasanya hewan ini akan bukan masa kenyangan ya, hewan ini akan mati. Apalagi kalau kita juga dia nggak mau makan, kita paksa dia makan, pasti akan mati. Makanya kita juga harus hati-hati sekali melihara ini. Makanya saya bilang ini bukan untuk pemula, karena kesulitan dari tingkat perawatannya sangat lumayan. Jadi untuk teman-teman yang baru memegang reptil sebaiknya menghindari untuk merawat dulu ini ya. Yuk kita setting kandangnya ya. Saya buat kandangnya seminim mungkin ya, sesuai dengan budget kita buat sederhana aja supaya bisa kita rawat cuma di rumah. Yuk kita lihat kandangnya. Nah, saya isi di sini ini dikasih kokopit. Kokopit itu semacam tanah ya, tapi berasal dari serabut kelapa. Dan saya juga berikan moss. Moss ini semacam rumput laut, jadi dia bisa menyimpan lembab air. Terus saya kasih pasir. Pasirnya ini kita bisa berikan air ya, air becek sedikit supaya dia bisa merasakan ada air. Dan jangan lupa teman-teman berikan juga kayu untuk dia memanjat seperti begini, manjat. Dan tempat air minumnya. Terus hiding cave. Hiding cave ini untuk dia bersembunyi, ke sini masuk nanti dia. Nanti masuk ke sini, ada hiding cave-nya ya. Dan juga kita bisa kasih variasi dari pohon-pohonan, spray dalam 1 hari itu 3 kali. Dan kita juga jangan lupa ya untuk memberikan dia minumnya ini tiap hari diganti supaya bersih terus untuk minum dia, dan kadang dia juga suka mandi. Dan teman-teman, si kandangnya ini sebaiknya juga kalau teman-teman sempat simpan di tempat yang dingin seperti AC supaya dia tetap terjaga kelembabannya. Ya teman-teman, kita coba masukkan yuk si crocodile skingnya. Nih ini udah kecapean banget, kita masukkan yuk. Tuh lihat tuh, kita sempat-sempat ya supaya dia kerasa dingin. Nih dia biar betah dulu ya. Nah tuh lihat tuh udah mulai dia betah dengan ininya. Ini crocodile skingnya lumayan udah cukup besar ya, sekitar 15-20 cm. Ya, kita juga berikan ulat hongkong ya, ulat hongkong. Kita berikan juga ulat hongkong untuk makanannya. Terserah dia mau makannya kapan ya, tapi kita siapkan, kita berikan simpan di sini. Jadi dia kalau mau makan tinggal makan. Sudah selesai, kita sudah buat juga kandangnya untuk si crocodile sking yang baudatan ini. Dan
Semoga Crocodile King ini juga dia bisa betah di rumah saya dan bisa berumur panjang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya, dan tetap teman-teman, saya minta teman-teman untuk mensubscribe kalau yang belum subscribe, tetap juga memberikan komen, like, dan share-nya, dan juga semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa memberikan edukasi yang bagus tentang perawatan hewan-hewan yang memang unik dan eksotis. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di hewan berikutnya.